diluncurkan dari tahun 2020 dan sekarang udah 2025, tapi kamu masih bingung gimana cara pakai aplikasi Srikandi? Oke, tonton terus video aku ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Sela dan aku adalah seorang arsiparis di salah satu lembaga kearsipan daerah. Di video kali ini aku akan share bagaimana cara melakukan registrasi naskah keluar di aplikasi Srikandi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja ke tutorialnya ya. Oke, ini adalah halaman login aplikasi Srikandi. Langsung kita masuk ke akun kita. Masukkan kata sandi. Masukkan captcha-nya. Lalu klik masuk. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita masuk ke aplikasi Srikandi. Oke, sebelum kita melakukan registrasi naskah keluar, pastikan kita suratnya udah siap. Kalau misalnya belum, kita bisa download template naskah di bagian tata naskah dinas ini. Klik aja, terus di template naskah. Nah, di sini udah ada bermacam-macam. Biasanya admin UK1 itu sudah melakukan upload atau unggah format surat. Kita akan coba download satu, misalnya nota dinas. Oke, kita klik yang icon Word ini, otomatis dia akan ke download. Nah, sudah kesimpan ya. Terus kita buka, kita buat dulu suratnya, kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikinnya undangan, sesuaikan dulu, ataupun surat tugas, teman-teman juga sesuaikan dulu isinya. Nah, ini oke. Ini misalnya akan aku ganti kopnya dengan dinas perpustakaan dan kearsipan. Oke. Nah, kalau kita mau pakai aplikasi Srikandi, ada beberapa hal yang nggak boleh kita ubah. Itu adalah ini, yang ada dolarnya ini jangan diganti ya teman-teman, karena ini nanti akan keisi otomatis lewat aplikasi Srikandi. Jadi yang bisa kita isi, misalnya ada tembusan, ini nanti bisa diisikan tembusannya kemana, terus lampiran, ada lampirannya berapa lembar, terus hal, misalnya ini aku akan isi permohonan tanda tangan. Oke. Nah, ini sudah, terus ini diisi aja, misalnya kita isi sembarang. Oke. Ini juga jangan diganti karena dia akan keisi otomatis. Nah, yang perlu kita ganti adalah pangkat dan jabatannya, karena ini tidak terisi otomatis dari aplikasi Srikandi. Kalau udah, terus kita klik save. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi Srikandi. Oke, setelah itu kita pastikan tujuan surat sudah kita input. Itu kita klik di pengguna, terus klik tujuan naskah. Surat kita mau dikirim kemana gitu. Nanti kita klik tambah baru di sini untuk menambahkan tujuan surat atau tujuan naskah kita. Ini karena aku udah input. Oke, kita coba ya. Tujuan naskah. Nah, misalnya ke Kecamatan Kaligesing. Oke, kita pilih ya. Oh, ini karena kita udah input sih. Kecamatan Kaligesing pasti udah ada. Kaligesing. Nah, udah ada ya. Jadi kalau teman-teman belum diinput, langsung dimasukin aja ke tambah baru kayak tadi. Oke, selanjutnya adalah verifikator. Verifikator, kita pastikan verifikator yang akan memverifikasi naskah kita sudah diinputkan di aplikasi. Kita klik. Nah, ini sudah banyak. Nanti yang akan verifikator sudah ada di sini. Kalau belum ada, teman-teman bisa tambahin juga kayak tadi, caranya sama. Klik tambah baru, cari pengguna di sini, terus klik simpan.
Yang selanjutnya adalah penandatangan. Siapa yang akan menandatangani naskah atau surat keluar kita? Sama caranya, kalau belum ada klik tambah baru, lalu nanti klik simpan. Oke. Kalau udah, langsung aja kita meregistrasi. Nah, kalau mau registrasi surat, kita kliknya di naskah keluar ini, teman-teman. Terus klik registrasi naskah keluar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Form registrasi naskah keluar. Oke, setelah itu kita akan meregistrasi suratnya di form registrasi naskah keluar. Kita isi yang bintang-bintang ini, wajib diisi ya teman-teman. Nah, dikirimkan melalui ini, kita isinya surat atau naskah kita tuh dikirimnya lewat mana. Nah, instansinya aku akan pilih tempat aku bekerja. Nah, dinas perpustakaan. Oke, klik. Terus jenis naskah, karena tadi nota dinas, jadi aku akan pilih korespondensi. Kalau produk hukum ini dipakai kalau misalnya teman-teman bikin keputusan, misalnya surat keputusan kepala dinas. Oke, jadi kita pilih korespondensi. Sifat naskah, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ini aku pilih segera. Klasifikasinya itu teman-teman suratnya isinya apa, disesuaikan aja, tinggal ketikin di sini. Jadi misalnya teman-teman jangan dihafal ya, kode klasifikasi itu banyak banget, jadi kalau dihafal pasti pusing. Makanya kalau pakai Sri Kandi akan memudahkan kita buat kita yang pelupa sama kode klasifikasi yang sering kita pakai. Jadi tinggal ketikin aja. Misalnya saya akan bikin surat tentang pengawasan kearsipan internal nih. Nah, langsung ketik pengawasan, udah langsung keluar. Pilih aja mau yang pengawasan yang mana. Nah, kita pilih yang pengawasan kearsipan internal. Oke. Nah, nomor naskah ini kita kliknya di sini, ambil nomor. Nah, terus keluar. XXX ini sifatnya adalah sementara. Jadi nanti kalau sudah ditandatangani suratnya, otomatis nomor naskahnya dia akan berubah menyesuaikan dengan nomor suratnya. Oke, nomor referensi nggak perlu diisi. Setelah itu kita isikan hal. Halnya apa? Misalnya usahakan ngisi hal itu tuh lengkap, mencerminkan isinya ya teman-teman. Jadi pada saat nanti pemberkasan tuh nggak bingung gitu. Nota dinas, permohonan, tanda tangan, laporan, pengawasan, kearsipan internal misalnya. Oke. Terus isi ringkasnya apa? Nah, sama kayak yang di atas ya, cuma aku akan tambahin permohonan tanda tangan sekretaris daerah untuk laporan pengawasan kearsipan internal perangkat daerah Kabupaten Purworejo. Oke. Nah, di sini file naskahnya kita klik browse. Terus kita cari suratnya di mana. Oke, ini tadi kita suratnya ini ya, nota dinas. Terus klik open. Oke. Kalau sudah ada kayak gini, berarti ini surat kita sudah terupload di sini. Terus turun ke bawah. Di sini ada lampiran naskah. Ini adalah untuk melampirkan lampiran kalau surat kita ada lampirannya. Karena aku nggak ada, jadi nggak perlu diisi. Kalau misalnya ada, teman-teman pilihnya di sini ya, klik browse. Terus cari file yang akan dilampirkan mana, terus klik open. Sama. Nah, tujuan utama ini kita pilihnya di sini. Tadi tujuan utama suratnya kemana? Oke, aku akan pilih suratnya ke aku sendiri karena buat contoh ya. Nah, klik di sini. Oke, ini ada tembusan. Misalnya teman-teman suratnya ada tembusan, tinggal dimasukin di sini. Verifikatornya kita pilih, aku akan pilih aku sendiri. Nah, pun dengan penandatanganannya kita juga pilih siapa yang akan menandatangani surat kita. Nah, setelah itu kita klik simpan di sini. Oke, data berhasil diinput. Setelah itu kita perlu mengirimkan
surat yang sudah kita buat atau kita input di Srikandi ini ke verifikator. Caranya gimana? Di bagian log naskah keluar, kita lihat surat yang paling atas sendiri, yang masih ada tanda pensilnya. Nah, itu kita klik tanda mata. Tunggu. Oke, ini sudah keluar. Kita bisa cross check lagi ya di sini, apakah suratnya masih ada yang belum sesuai. Oke. Kalau dirasa suratnya sudah sesuai, udah nggak ada yang salah, lalu kita balik ke atas. Nah, kan ada tulisan nih, naskah ini belum dikirim. Nah, untuk kirim konsep surat yang udah kita buat ke verifikator, kita tinggal klik tanda yang berwarna hijau ini. Nah, langsung kita bisa tahu konsep surat kita tuh mau dikirimnya verifikatornya kemana. Ini kepada Rizky Kasela, terus klik aja ya kirim. Nah, suratnya udah terkirim ke verifikator. Tandanya apa? Sudah nggak ada tanda pensil lagi di sini. Status verifikatornya masih belum, karena memang belum diverifikasi oleh verifikator. Nah, tugas teman-teman dalam meregistrasi naskah keluar sudah berhenti sampai di sini. Nanti kita tinggal tunggu verifikator memverifikasi naskah, terus suratnya ditandatangani oleh penanda tangan, dikirim, nanti akan berubah di sini statusnya. Di video selanjutnya aku akan bahas bagaimana tutorial memverifikasi naskah lewat aplikasi Srikandi. Jadi, tunggu ya video di part selanjutnya. Bye-bye. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau kalian ada request aku harus bikin tutorial apa, jangan lupa komen ya. Nanti aku akan bikin insya Allah. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.